Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan belajar membuat website portofolio. Nah, cara yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat foldernya dulu. Seperti biasa kita harus klik kanan, lalu new, folder, dan di sini kita tinggal ubah namanya menjadi web portofolio. Kita enter. Webnya itu bisa kita pindahin ke sini atau biar deket di sini. Nah, lalu kita buka aplikasi VS-Code-nya. Kita ke kanan, kita masukin yang web portfolio tadi ke dalam sini. Setelah itu, kita cek dulu guys. Kalian sudah download yang namanya ada di situ live server. Nah, ini harus kalian download dulu karena supaya nanti jika kalian ngoding dia langsung otomatis tersimpan. Lalu kita download juga yang namanya itu auto close tag. Nah, di sini jika kita download ini maka dia akan otomatis tertutup, teman-teman. Seperti ini, kita masuk dulu ke bagian sini, lalu di sini kita bikin file yang namanya itu index HTML. Enter. Setelah itu, nih seperti ini. Jika kita bikin yang namanya itu yang pertama ini, kita bikin misalnya di sini div. Nah, maka dia akan langsung tertutup otomatis, teman-teman, seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa sebelum kita mengcoding, kita harus bikin dulu yang namanya folder CSS, teman-teman. CSS, enter. Nah, di dalam CSS ini, kita bikin file yang namanya itu style CSS, lalu enter. Nah, maka tampilannya itu akan seperti ini, teman-teman. Style CSS itu gunanya untuk menampung dari styling atau tampilan dari yang file HTML ini tadi, teman-teman. Jadi, kita kembali ke indeks HTML. Lalu hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah ini yang namanya title. Title itu nama yang di atasnya, teman-teman. Kita ubah menjadi website portofolio. Lalu bisa kita cek perubahannya itu di klik kanan lalu open with live server. Nah, maka dia akan muncul nih. Namanya akan berubah, teman-teman. Setelah itu hal yang pertama yang harus kita klik di bawah body yaitu nav. Apa itu nav? Nav itu artinya navigasi, teman-teman. Nav, lalu enter, baru div, baru enter lagi. Setelah itu kita klik di sini class sama dengan Reaper. Apa itu Reaper? Reaper itu lokasi yang berada di bagian tengah, teman-teman. Jadi nanti kita lihat sama-sama. Ini div. Lalu di sini kita klik lagi div. Enter lagi. Di sini kita klik aja dulu yang namanya itu logo. Setelah itu enter. Div lagi. Di sini kita klik kita ketik yang namanya itu menu. Nah, setelah ini kita bisa cek di file kita tadi, teman-teman. Nah, dia masih terlihat sederhana, masih biasa-biasa saja. Lalu kita akan beralih ke style CSS-nya, teman-teman. Nah, di sini hal yang pertama yang harus kita klik yaitu HTML. Setelah itu koma.
lalu enter, bodinya, lalu jangan lupa kita kurung kerawal. Lalu kita klik ini yang namanya marginnya teman-teman. Marginnya kita letak di 0px, lalu paddingnya kita letak di 0px juga. Selanjutnya itu ada font size. Font size-nya kita 16px teman-teman. Nah, perubahannya itu belum terlalu kelihatan di sini teman-teman. Ini masih biasa-biasa saja. Kita lanjut di codingan tadi. Ini karena kita mau ngambil yang bagian sini tadi, prepare. Jadi kita samain dengan tulisan yang di sini teman-teman. Jika kalian ragu dan takut salah tulis, bisa langsung di copy saja. Prepare. Lalu kurung kerawal jangan lupa. White-nya itu 1024px. Setelah itu marginnya kita klik auto teman-teman. Setelah itu jangan lupa masukin link rel teman-teman. Link rel. Nah, di sini kita klik yang tadi CSS-nya itu supaya dia masuk ke dalam file yang di sebelah teman-teman, supaya dia terbaca editan kitanya itu teman-teman. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Mohon maaf karena tadi di sini lupa letakin yang link relnya itu yang bagian sini ininya. Nah, jadilah seperti di gambar ini. Ini masih biasa saja. Lalu selanjutnya adalah, jadi hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita klik di bawah menu. Tapi di bagian sini kita ubah dulu teman-teman. Di bawah Reaper itu kita ubah dulu. Bagian menu di sini kita tambahin kelas. Namanya div-nya tinggal teman. Nah, div terus menu. Setelah itu enter UL. Apa itu UL? Unordered list. Unordered list terus di sini enter. Lalu ini lisannya. Lisannya itu yang pertama kita nulisnya herb. Ini tidak pakai spasi, maaf teman. Herb. Selanjutnya itu sama dengan lagi herb sama dengan ini kita hapus dulu teman-teman. Nah, kita ulang ya. LI, enter. Lalu di bagian sini kita klik herb. Herb sama dengan titik 2, lalu itu, dan kita klik, kita tulis, kita ketik premium course. Setelah itu di bagian sebelah sini kita tinggal tambahin ini biar dia maaf. Nah, kita tambahin ini. Oke. Kita tinggal salin aja agar dia tercopy, yaitu Alt Shift
dan sampai 3 kali. Nah, seperti itu. Lalu tulisan di sini tinggal kita ubah saja teman-teman. Kita ubah yang ini jadi tentang saya. Lalu yang di sini kita ubah menjadi free course. Nah, ini hasil. Nah, dia seperti ini teman-teman. Baru jadi seperti ini. Nah, kenapa kita menggunakan yang namanya itu UL? Karena UL itu dia akan menimbulkan berbentuk icon. Tapi jika kita menggunakan OL, maka di sini dia akan berbentuk angka. Begitu. Jadi di sini kita gunain yang UL saja teman-teman. UL. Nah, setelah itu kita kembali ke style CSS-nya. Di style CSS-nya kita tambahin yang di sini di atas sini enter. Lalu kita tambahin itu namanya display flex. Lalu enter lagi, justify content space between. Nah, gunanya itu supaya dia terpisah dia. Dia sudah tidak di sini lagi. Udah ada space. Nah, udah ada space di antara mereka berdua. Lalu setelah itu kita tambahin di bawah sini yang namanya itu, kita ambilan dari indeks HTML tadi yang bagian menu, berarti jangan lupa kita kasih titik, lalu menu dan kurung kerawal untuk mempercantiknya gitu. Yang pertama ini width-nya itu kita klik kita ketik 50%. Seperti ini. Nah, jadi dia berpindah, sudah tidak di sini lagi karena sudah kita tambahkan width tadi. Lalu enter lagi dan bordernya itu 1px 1px solid. Solid. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadinya ada logo dan seperti ini. Nah, di sini kita ingin menghilangkan garis-garisnya. Garis lurus ini kan namanya solid ya, karena di sini kita tulis solid. Nah, tapi kalau misalnya kita tulis, ada lagi istilah lainnya seperti double, dashed, dan lain-lain gitu. Kalau kita hapus. Nah, sudah tidak ada lagi yang namanya garis-garis di sini teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Lalu ini juga kita hapus dulu teman-teman. Nah, hilanglah garis-garis yang muncul tadi. Lalu hal selanjutnya yaitu, selanjutnya itu kita ingin mengubah warnanya teman-teman. Kita ingin mengubah warnanya itu berada di bagian sini teman-teman. Di bawah padding, di bawah margin yang auto, itu kita tambahin padding. Enter dulu, baru kita takin padding. Setelah itu kita klik 20px, 0px, 20px, 0px. Nah, di bawah yang padding ini tadi, baru kita klik lagi yang namanya itu nav. Nav, jangan lupa kurung kerawal, enter, background color. Itu kita pilih aja black. Nah, setelah itu enter lagi, colornya itu kita mau warna putih aja teman-teman. Jadi tinggal
pagar FFF. Nah, otomatis dia. Lalu sekalian saja kita ubah di bagian sini. Ini kita klik enter. Kita ingin mengubah yang bagian menu. Ini. Nah, baru yang bagian sini kan guys yang terubah. Kita mau ubah yang satunya. Yaitu menu UL LI A kurung kerawal enter, text decoration-nya itu none, kita hapus dulu. Lalu sama seperti tadi, color-nya itu kita bikin putih FFF. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita ingin meletakkan logo di bagian sini. Nah, hal yang harus kita lakukan yaitu kita mengambil logonya dulu teman-teman. Itu ada di bagian sini. Nah, nanti ini link deskripsinya, linknya Salsa letak di deskripsinya ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung masuk saja. Caranya itu, yang di bagian, dia ada image-nya aja nanti. Jadi kita klik yang bagian kode, lalu kita download zip. Kita klik. Nah, di bagian sini kita klik yang bagian ini. Nah, maka dia akan otomatis ke folder. Setelah itu di bagian sini kita klik kanan. Setelah klik kanan, extract all. Lalu extract. Oke. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kita klik lagi, klik kanan, lalu kita copy atau copy semuanya. Nah, di bagian yang ini, di bagian desktop yang kita bagian itu web portofolio. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita nggak usah klik kanan, langsung aja guys, Ctrl V. Maka dia akan otomatis. Isi dalamnya itu ya ini, seperti ini, ada gambar, logo, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita kembali ke codingannya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, kita akan menghilangkan bagian solid yang di situ, teman-teman. Jadi, yang bagian sini kita hapus. Dan kita sekarang ingin mengubah ininya, fontnya. Fontnya agar lebih bagus gitu. Kita letak di bagian sini, kita tambahkan font family. Font family, terus di sini kan sudah ada nama-namanya ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin ngajarin sama kalian itu ada di Google yang namanya Google Font. Google Font teman-teman. Nah, di sini itu pilihan fontnya itu lebih banyak daripada yang di sana tadi. Lebih banyak macam-macamnya seperti ini. Kayaknya bermacam-macam deh. Lalu kita misal ingin merubahnya menjadi ini. Atau ini deh. Kita klik. Lalu ke get font. Klik lagi get Ember Code. Lalu di sini import. Nah, caranya itu kita copy bagian sini sampai sini. Lalu Ctrl C. Setelah itu kembali ke codingan. Kita tambahin di bagian sini. Enter, lalu Ctrl Z di bagian ini.
HTML-nya kita pisahin ke sini. Nah, lalu di sini tinggal kita Ctrl V. Setelah Ctrl V di situ, yang di bagian bawahnya, yang bagian sini, itu kita salin teman-teman. Nah, Ctrl C, Ctrl copy yang ada di keyboard. Kita letak di sini. Ctrl V. Nah, setelah itu baru kembali ke website. Oke, agak berubah ya teman-teman, walaupun perubahannya itu nggak terlalu ketara gitu. Lalu hal yang selanjutnya kita lakukan adalah selanjutnya kita akan memasukkan foto yang sudah kita copy tadi teman-teman di indeks HTML di bagian logo. Di bagian logo ini kita tambahkan kelas di bagian sini, kelas, lalu sama dengan, dan di sini kita klik, kita ketik logo, lalu di bagian sebelah sini ini kita hapus saja, kita tambahkan ini, lalu klik yang namanya itu img, lalu search sama dengan nih yang bagian image. Setelah image itu ada yang namanya img, lalu search sama dengan image bagian logo. Nah, setelah itu baru kita garis di sini, garis lagi, baru maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, itu logonya sangat-sangat besar ya. Jadi kita kecilin dulu di bagian CSS-nya tadi teman-teman. Style CSS-nya. Tuh, enter, titik, karena kita ingin mengubah bagian logo. Jadi ambil yang bagian logo. img, setelah itu kurung kerawal, enter, height-nya kita ubah menjadi 45 px. Hasilnya akan seperti ini, dia lebih mengecil teman-teman. Nah, lalu hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita pergi ke indeks HTML. Oke, sekarang hal yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke indeks HTML tadi, lalu kita cari yang bagian nav ini, itu masih di dalam body. Dalam body itu kita akan bikin yang namanya itu hero jumbotron. Itu yang background bagian dalamnya, nanti boleh dilihat. Itu pertama kita klik header, langsung saja header. Nah, kita tidak menggunakan div ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan titik, karena kalau menggunakan titik itu artinya dia menggunakan kelas. Seperti itu. Lalu kita kembali ke style CSS. Ke style CSS ini
Kita ubah di yang paling bawah, lalu kita enter. Kita tambahkan yang header tadi. Header. Lalu kita jangan lupa untuk menambahkan kurung kerawal. Enter, lalu background. Background URL. Background saja, lalu di sini kita ketik URL. Setelah itu kurung biasa ini, lalu titik dan image. Ke image terus kita pakai yang BG header JPEG. Nah, setelah ini baru enter lagi, kita tulis height. Setelah height itu kita tulisnya 100. FH itu supaya backgroundnya nanti penuh ya teman-teman. Setelah height itu background, ada yang namanya background position. Lalu di sini center. Setelah itu background size. Kita menggunakan background size. Oke, hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita pergi ke indeks HTML. Oke, sekarang hal yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke indeks HTML tadi. Lalu kita cari yang bagian nav ini. Itu masih di dalam body. Dalam body itu kita akan bikin yang namanya itu hero jumbotron. Itu yang background bagian dalamnya, nanti boleh dilihat. Itu pertama kita klik header, langsung saja header. Nah, kita tidak menggunakan div ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan titik, karena kalau menggunakan titik itu artinya dia menggunakan kelas. Seperti itu. Lalu kita kembali ke style CSS. Ke style CSS ini kita ubah di yang paling bawah, lalu kita enter. Kita tambahkan yang header tadi. Header. Lalu kita jangan lupa untuk menambahkan kurung kerawal. Enter, lalu background URL. Background saja, lalu di sini kita ketik URL. Setelah itu kurung biasa ini, lalu titik dan image. Ke image terus kita pakai yang BG header JPEG. Nah, setelah ini baru enter lagi, kita tulis height. Setelah height itu kita tulisnya 100. FH itu supaya backgroundnya nanti penuh ya teman-teman.
Setelah height itu background, ada yang namanya background position. Lalu di sini center. Setelah itu background size. Kita menggunakan background size. Nah, lalu di codingannya di bagian no repeat itu kita masukkan position relatif. Dia akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kan di saat kita scrollnya itu ininya nih ikut, teman-teman. Nah, jadi di sini saya ingin bikin agar ininya ini tetap berada di sini walaupun kita nge-scrollnya. Caranya itu, hal selanjutnya yang kita lakukan itu adalah kita masuk ke bagian indeks HTML-nya. Lalu setelah masuk ke dalam indeks HTML-nya, di bawah header opacity itu kita enter, terus kita ketik div, enter lagi. Lalu di bagian sebelah sini kita ketik class. Nah, terus kita tulis header jumbotron. Nah, header jumbotron ini untuk yang bagian depannya nanti, guys. Lalu di sini kita di bagian sini. Nah, di bagian sini itu kita ketik H4. H4 itu tulisannya ini di rumah ada huruf kecil aja deh. Di rumah siapa ya, terserah kalian saja. Jadi sini ingin tulisnya di rumah Rafif. Nggak usah Rafif deh. Di rumah kita aja. Di rumah kita ID. Nah, setelah itu kita masuk ke style CSS-nya, teman-teman. Kita masuk ke style CSS, lalu kita ambil yang bagian nav yang di atas. Nah, bagian sini itu kita tambahkan setelah padding. Nah, ini Reaper. Reaper. Nah, setelah color. Nah, di bagian sini kita tulis position untuk yang sebelumnya tadi, teman-teman. Terus sticky. Nah, setelah sticky itu topnya itu 0 aja, lalu kita tambahin yang namanya z-index. Z-index itu agar dia tidak menutupi, teman-teman. Seperti ini. Sebentar, z-index. Lalu auto. Nah, boleh kita lihat di sini. Oke, jadi nggak pakai auto berarti. Nggak pakai auto, z-index aja. Z-index. Enggak. Ctrl Z. Berarti Z
index kan z index nah z index-nya itu kita 100 nah maka dia akan seperti ini. Nah sudah tidak di atasnya lagi, tapi sudah dia nge-stuck di sini dan ininya juga sudah mandiri, teman-teman. Ya, lanjut kita ke bagian yang header jumbotron tadi, teman-teman. Jadi di sini di paling bawah lagi kita klik lalu enter titik header jumbotron jangan lupa kurung kerawal, enter, lalu kita kasih positionnya itu yang absolute. Nah nih kelihatan kan guys, cuman masih masih warnanya tuh kayak nyatu gitu dengan backgroundnya, jadi kurang kelihatan. Nanti kita edit di bagian style CSS-nya, teman-teman. Setelah absolute itu topnya kita ubah menjadi 0 menjadi 0 aja. Setelah itu left-nya itu kita 0 juga. Setelah left itu ada yang namanya display. Display itu kita menggunakan yang flex, teman-teman. Yang flex, terus enter. White-nya kita tulis 100%. Nah, setelah white itu ada yang namanya height. Height-nya itu kita tulis juga 100%. Nah, setelah height, justify kontennya itu seperti biasa center. Setelah itu like items-nya itu juga center. Setelah center, flex direction itu kolom, dan terakhir itu text like-nya itu center juga, teman-teman. Nah, maka hasilnya akan seperti sebentar. Oh, belum ada perubahan, teman-teman, karena dia masih berada di sebelah situ. Jadi kita ubah, kita lakukan yang yang tulisannya. Kita yang tadi masih yang bagian header jumbotronnya. Dulu di sini header jumbotron. Terus tadi kan H4. Jadi H4-nya jangan lupa kurung kerawal. Color-nya itu kita pakai yang warna putih aja, yang FF tadi. Lalu di sini enter, font size-nya kita letak di 2 rem kali ya, 2 rem aja, sesuai yang di atas tadi. Kita pakai 2 rem terus. Margin-nya kita pakai 0px. Setelah margin itu ada yang namanya padding. Padding itu 0 juga, teman-teman. 0px. Setelah itu maka hasilnya akan seperti ini. Sebentar, teman-teman. Nah, jadi teman-teman jadi supaya mempermudah teman-teman untuk seperti
misal ada kesalahan di bagian indeks gitu, di bagian sini. Yang tadinya itu header jumbotron. Nah, kita ganti aja menjadi opacity. Lalu ikutin codingan yang seperti ini agar lebih mudah ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya hal yang kita lakukan yaitu klik enter. Kita klik di sini flag direction, lalu column, lalu enter lagi, text alike-nya juga center, lalu di bagian ini sudah semua. Nah, di bagian bawahnya itu kita bikin lagi teman-teman, karena tadi H berapa ya? H3 berarti di sini kita panggil dia header, opacity, lalu di sini nah di sini H3 kebalik teman-teman, harus yang ini. Nah, H3, lalu di sini jangan lupa kurung kerawalnya, enter. Colornya itu kita menggunakan yang putih teman-teman. Nah, setelah itu baru kelihatan kan untuk font size-nya enter, lalu font size-nya kita menggunakan 2 rem. Nah, lalu marginnya itu kita menggunakan 0px. Setelah 0px, paddingnya itu 0 juga. Padding itu 0px juga teman-teman. Lalu di bagian di bagian atas, bagian header di atas, yang pertama ini di bagian sini itu kita pertama kita ke HTML dulu teman-teman, ke HTML, lalu di sini di bawahnya itu kita H berapa ya, H4 kali, H4 ini lebih oke. Lalu tutup kurung, setelah itu belajar pemrograman, lalu BR garis miring ini. Lalu untuk siapapun, untuk siapapun. Lalu di sini udah H5-nya H5, lalu tutup kurung. H4 maksudnya. Nah, H4. Di bagian sini kita lupa letak ini teman-teman. Nah, setelah itu baru kita kembali ke CSS-nya teman-teman. Kita kembali ke style CSS yang bagian header tadi.
di bawah relatif itu kita enter. Lalu font family-nya, font family kita pilih yang bebas aja sih teman-teman, senyamannya kita aja. Kita boleh juga cari yang di Google Font tadi teman-teman, jika teman-teman mau yang lebih cantik gitu, yang lebih banyak pilihannya. Font family, lalu kita pilih yang itu aja teman-teman, kita pilih yang itu. Maaf. Setelah itu kita enter lagi. Letter spacingnya teman-teman, itu kita letak di 5px. Nah, setelah itu kita enterkan lagi. Kita bikin text shadow-nya. Text shadow-nya itu 0, 4px. 4px. Lalu pagar 000. Nah, jadilah dia seperti ini. Untuk selanjutnya, nah, hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengubah warnanya. Di sini kita ubah aja kodenya ya teman-teman, ngikutin kode yang saya tulis. CE 10, maka dia akan berubah jadi kuning. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu di sini kita enter titik either opacity. Lalu di sini kita klik panah. Tadi kita H4 ya teman-teman, bukan H5 ya, itu baru di sini. Lalu color-nya itu color itu kita yang putih, FFF teman-teman. Lalu marginnya itu kita menggunakan 0px. Nah, setelah margin itu ada yang namanya padding. Paddingnya itu 5%. Seperti itu. Lalu kita gedein aja ya teman-teman. 5%. Setelah padding itu font size. Font size-nya nah ini. Font size-nya itu 3.5 rem. Setelah font size itu ada yang namanya line height. Itu kita klik 3,8 rem. Nah, setelah itu ada juga yang paling bawah itu text transform. Lalu
uppercase. Nah, setelah ini bisa kita lihat hasilnya di sini. Kita gedein. Oke, di sini teman-teman. Jadi seperti ini ya. Lalu kita kembali lagi ke indeks HTML tadi teman-teman. Dan di sini kita di bawah H4 itu kita enter, lalu kita bikin paragraf. Paragraf yang tulisannya mulai kuasai coding sekarang. Dan cukup. Di sini kita tambahkan pangkat teman-teman. Nah, di rumah. Nah, jadi kita kembali ke Discord-nya. Di bagian indeks HTML-nya itu yang tadi, lalu kita kembali ke CSS-nya teman-teman. Line text. Lalu kita bikin yang namanya itu di bagian indeks HTML itu paragraf teman-teman. Paragraf itu mulai kuasai coding sekarang dan cukup di rumah aja. Lalu kita masukkan ke style CSS-nya teman-teman. Di style CSS ini kita menggunakan header opacity yang ini, lalu bagian P, dan jangan lupa kurung kerawal, enter. Paddingnya itu 5px, lalu marginnya itu 0px, 5px, 0px, 5px. Kita menggunakan media namanya color. Colornya itu yang ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini codingannya H3, H4, P, sesuai dengan ini. H3, H4, P di sini teman-teman. Maka hasilnya akan seperti ini.